masih bersama Hengki Mokar di Ngobraspo. Tentunya kalau untuk ngebahas tentang apa itu advokasi, kebetulan senior saya, dia kebetulan di pengurus KBP Polri Pusat. Silakan memperkenalkan diri, Mbak. Terima kasih Bang Hengki. Saya kebetulan sama-sama di dalam organisasi Keluarga Besar Putra Putri Polri, ya Bang Hengki ya, sebagai pengurus ya. Bang Hengki pengurus di Resort Jakarta Timur. Saya di pusat. Dulu juga pernah bareng di pusat dalam ini ya, olahraga ya kalau nggak salah. Dan saya sendiri dulu menjabat di periode selanjutnya adalah ketua bidang hukum, sekarang sudah berubah menjadi ketua bidang PKK. Namun saya ini berkiprah di dunia advokat menjadi seorang lawyer, jadi sebagai seorang advokat. Gitu Bang Hengki. Jadi dari pertama tahun 2002 yang dimana organisasi advokat dimulai dibentuk menjadi single bar, kemudian menjadi multibar. Saya salah satu pelaku di dalam kegiatan organisasi advokat, tempat bernaungnya para advokat di situ. Jadi Mbak Dita ini kayak sepertinya luar biasa, ketum, betul dong? Iya, alhamdulillah saya dipercaya oleh teman-teman di dalam Desember tahun 2021 kemarin melalui Kongres Himpunan Advokat Pengacara Indonesia, saya terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum. Di mana sebelum HAPI, Himpunan Advokat Pengacara Indonesia, di mana sebelumnya HAPI ini berdiri tahun 93. Sudah lama banget nih Bang Hengki. Jadi mungkin teman-teman permisa atau dari semua para advokat yang banyak belum mengetahui bahwa sebenarnya dulu tuh pada tahun 2003 itu advokat yang diakui melalui undang-undang di dalam nomor 18 tahun 2003 itu 8 organisasi loh Bang Hengki ya. Di situ ada IKADIN, IPHI, APSI, HAPI. 8 organisasi itulah kemudian diperintahkan oleh undang-undang untuk membentuk wadah tunggal. Jadi kita salah satu pelaku perintis daripada undang-undang tersebut untuk diimplementasikan. Namun pelaksanaan undang-undang di tahun 2003 itu di 2005 ada pasal yang menyatakan bahwa kita harus menjadi wadah tunggal yang tadinya multibar kan 8 organisasi. 2005 tidak tercapai mufakat itu. Tapi kita 8 itu sebelum memasuki Kongres kita membentuklah mufakat, membentuk Peradi. Salah satunya HAPI kita membentuk 8 itu bergabunglah di organisasi Peradi. Namun karena tidak Kongres di 2005 batas akhir, maka waktu almarhum Bang Buyung, kita KAI waktu itu menyatakan bahwa beliau adalah Bapak Advokat Indonesia, meminta supaya berkongres. Namun pada saat itu Peradi yang diketuai oleh Bang Otto Hasibuan tidak berkongres-kongres, maka tahun 2008 kami keluar berempat organisasi di situ. Di situ ada IPHI, HAPI, APSI gitu di situ ya. Ada IKADINnya Mas Teguh Samudra, membentuklah Kongres Advokat Indonesia melalui kongres loh. Pada saat itu di Balai Sudirman itu hampir 10.000 advokat seluruh Indonesia, one man one vote. Pada saat itu kita berkongres dengan menunjukkan identitas individu pribadi, membentuklah kongres itu. Dan pada saat itu terpilihnya secara aklamasi dari semua teman-teman. Waktu itu almarhum juga Bang Indra sebagai ketua umumnya, dan saya terpilih sebagai bendahara umum saat itu. Dan kemudian melihat perkembangan daripada organisasi advokat ini, sekarang menuju kembali multibar, tidak tercapainya wadah tunggal tersebut, implementasinya di masyarakat, di perkembangan organisasi advokat tempat bernaungnya para advokat kan gitu. Diwajibkan di sana advokat memilih salah satu organisasi advokat kan gitu. Dimana sesuai daripada tujuan daripada advokat itu sendiri kan adalah pengawalan konstitusi pengatur konstitusi, masalah keadilan bagi masyarakat kan gitunya dalam mempertahankan peraturan-peraturan dan masalah hukum kan gitu yang ini kami cari keadilan. Nah oleh karena itu saya terus masih di dalam organisasi, berkiprah di organisasi advokat. Saya dari HAPI semula juga pernah menjadi wakil bendahara, kemudian menjadi bendahara umum juga di KAI. Kemudian melihat situasi ini, para advokat yang bernaung di Himpunan Advokat Pengacara Indonesia tentu kembali ke marwahnya,
ke Himpunan Advokat Pengacara Indonesia. Ini sekalian saya kasih tahu nih. Jadi kalau mungkin teman-teman sekarang itu taunya Peradi KAI. Padahal sebelumnya tuh 8 organisasi itu HAPI ini salah satu pendiri. Dari Peradi itu Bang Hengki. Nah, kemudian kita membentuk KAI. Nah sekarang kita tentu berdiri sendiri kembali dalam keadaan mutibar ini. Nah kembali nih kita berbincang mengenai hukum ini, mengenai organisasinya atau advokatnya dulu nih. Apa terserah dari Bang Hengki nih. Bagus sih gimana? Advokat aja Mbak ya. Jadi advokat, karena di Polri kemarin sempat dihajar ya habis-habisan oleh oknum. Saya bisa bicara oknum dong. Boleh. Ya. Itu gimana sih Mbak untuk menyikapinya? Ini kan kebetulan Mbak sebagai ketum, ibu ketum. Iya. Nah, ya contoh kayak Koal Alvin Lim. Nah itu kita harus menyikapi gimana nih? Kita kan dari keluarga besar Putra Putri Polri wajib dong menyuarakan pendapat. Bagaimana betul? Pasti dong Bang Hengki. Terutama ini kita bicara selain berprofesi lawyer, kita sebagai bergabung dalam organisasi Putra Putri Polri ya. Betul. Tentunya kita harus menjunjung harkat martabat daripada orang tua kita kan. Dari Polri itu sendiri, institusi Polri itu gitu loh. Itu terutama. Nah, itu dan saya sebagai segi advokat, sebagai lawyer dan ketua umum HAPI, tentunya saya lebih banyak berbicara dalam segi profesi saya. Ya betul. Nah, pas lah. Itu yang saya mungkin pendapat daripada saya sebagai advokat saya utamakan. Ya. Saya melihat dalam hal ini banyak sekali publisitas ya, publikasi terhadap Polri dalam menyikapi masalah yang ada saat ini gitu loh. Namun saya mendengar dan mengetahui bahwa salah satu yang tadi disebut oleh Bang Hengki juga merupakan seorang advokat, gitu. Seorang lawyer juga. Gitu. Tentunya saya hanya dapat memberikan masukan menghimbau gitu, kepada saudara. Siapa tadi disebut tadi namanya? Alvin Lim. Alvin Lim. Jadi dalam arti kata ini saudara Alvin Lim ini kan juga berprofesi advokat nih. Nah, tugas saya sebagai ketua umum advokat, walaupun kita tidak bersama pada naungan organisasi yang sama, tentunya menghimbau sebagai dalam menjalankan profesi advokat kita harus dalam koridor. Beretika lah ya. Beretika, karena kita kan seorang advokat ini kena peraturan, mempunyai kode etik dalam berprofesi sebagai seorang advokat. Kecuali bukan non advokat aja juga harus ada rule yang dijaga di dalam koridor-koridor kita berbicara kepada konteks publik. Jadi apa yang kita kemukakan opini-opini terhadap publik itu kan harus mendasar. Jadi kalau saya lihat dalam hal ini jagalah kode etik profesi advokat. Harus itu ya. Saya himbau itu karena sebagai penegak hukum kita ini kan berstatus sebagai seorang advokat ini kan officium nobile. Jadi sesuatu pekerjaan profesi yang mulia. Dan sebagai penegak hukum tentunya institusi Polri juga penegak hukum sama dengan kita. Jadi sesama penegak hukum itu mestinya kita harus saling menjaga. Ada kode etik, koridor-koridor yang harus kita jaga. Gitu loh Bang Hengki. Betul. Jadi pendapat boleh saja, tapi kita tidak boleh sampai melebihi kapasitas kita gitu, apalagi seorang advokat harus melindungi, menjaga dirinya dalam status. Kan kita kan mempunyai aturan-aturan yang harus dikemukakan gitu loh. Dan kemudian yang saya lihat di sini dengan seperti pendapat banyak menyatakan membabi buta gitu ya dalam memberikan statement-statementnya gitu loh. Jadi kalau memang mendasar sebagai kita seorang lawyer advokat, kita wajib menempuh jalur hukum. Laporkan saja kalau melihat oknum di dalam institusi Polri ini ada suatu kelemahan atau kesalahan, kekurangan atau kekeliruan. Kita kan bisa melaporkannya melalui proses jalur yang benar. Melaporkan kepada Bapak Presiden kah? Atau melaporkan kepada Menko Polhukam kah? Jangan di medsos, atau kepada Kompolnas, jangan ke medsos. Medsos sih boleh-boleh saja Bang Hengki, tapi tentu harus ada tata caranya. Jangan menimbulkan menjadi hoax tadi. Jadi hoax itu membuat jadi suatu berita yang tidak benar kan? Yang harus dibuktikan kebenarannya. Kalau masalah status hukum sebaiknya ditempuh melalui jalur hukum. Tadi kan sudah saya sebutkan. Buktikanlah apa yang saudara
katakan tadi oleh saudara siapa tadi Alvin namanya Lim. Alvin Lim tadi, buktikan tempuh jalur hukum, jangan berkoar-koar lebih banyak di luaran. Itu himbauan ya, betul. Mas Mungkin ini statement, Mas Alvin. Silakan aja. Iya, Mas Alvin, Ketum. himbauan saya sebagai sesama profesi advokat dan kebetulan saya juga sebagai ketua umum dari organisasi advokat, saya merasa mempunyai suatu kewajiban untuk menyampaikan hal-hal ini kepada siapapun profesi lawyer yang ada di seluruh Indonesia ini. Tegakkan kebenaran melalui jalur hukum, proses kebenaran atau kepermasalahan melalui jalur hukum, dan jangan melalui suatu jalan yang merupakan penghujatan. Karena gini loh Mas ya, teman-teman advokat seluruhnya nih di Indonesia ini. Nanti kita beda-beda tipis jadi menghujat jadinya menghina. Nah, kita kan harus sebagai seorang advokat tahu batasan-batasan itu gitu. Jadi mentang-mentang nih sekarang nih aman-aman aja posisi gitu atau gimana gitu. Oke aja, biasa-biasa saja. Ada yang bilang tidak biasa-biasa saja. Saya juga menyatakan juga tidak biasa-biasa saja. Kenapa? Sebagai seorang advokat itu harus menjaga citra dirinya, berintegritas. Wow, keren. Itu Bang Heki. Apa lagi nih Bang Heki? Terima kasih Pak Tunta. Oke. Terima kasih rekan-rekan Ngobraspol. Bye.